Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat umur sehingga kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dapat beraktivitas di dalam keseharian kita, masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah di alam dunia, juga nikmat sehat walafiat beserta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Kurang lebih sekitar 1 bulan 10 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita yang masih berada di alam dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah sababiyah duduk di majelis ilmu, semoga kita semuanya oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, zahiratan au kanat batina bi taatillah wa bi taati Rasulillah, dan di bulan suci Ramadan nanti kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat nanti semoga kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah,
bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan keturunan kita, oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan, diafiahkan zahir batinnya, dimudahkan dalam mencari ilmunya, oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak yang soleh-solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan sekaligus kita doakan pula semoga dengan barokah Fatihah dan selawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dengan barokah Fatihah dan selawat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, wali ahlil kauni unsun wa sururun kata jaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, pali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-mustafal hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
Husaini ya Rasulullah, ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi. Ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafa rusli Muhammad wa salamul mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kurang lebih sekitar 1 bulan 10 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan, diperintahkan untuk menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan tersebut selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya selama 1 bulan penuh kita diperintahkan, disunahkan melaksanakan tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyamah basannantu lakum qiyamah faman shoma qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan, dan disunahkan bagi kalian di malam harinya bertarawih. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah, kharaja min dunubihi yauma waladatu ummuh, maka niscaya orang tersebut akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, yakni seluruh dosa-dosanya habis, dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibundanya, bagaikan bayi yang baru dilahirkan tidak berdosa. Itulah salah satu di antara keistimewaan, di antara fadilah, keutamaan, keuntungan orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, dilakukannya semata-mata hanya karena Allah,
patuh, tunduk, menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun, tidak ada niat apapun, tidak ada tujuan apapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang-orang yang beriman, yang oleh Allah diberikan pertolongan, yang oleh Allah diberikan kemampuan, yang oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, yang oleh Allah diberikan umur, diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan tahun ini dan menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ia akan memperoleh berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tiada banding, yang sudah disediakan oleh Allah di dalam sorga. Karena bulan Ramadan ini sangat amat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan ini sangat istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan itu banyak, di mana keistimewaan bulan Ramadan itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Contoh seperti seluruh kitab-kitab Allah, baik kitab Taurat kepada Nabi Jabur, kitab kitab Injil ya kepada Nabi Isa, maaf, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Jabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada para nabi sebelumnya. Itu pun seluruhnya kitab-kitab Allah hanya diturunkan di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Sehingga dalam salah satu hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati," seandainya umatku mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, maksudnya seandainya umatku, umat Islam mengetahui pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Nah, seandainya mereka tahu itu semuanya, la tamannau, niscaya tentu mereka akan berharap, akan mengharapkan antakuna sanatu kulluha Ramadan. Sepanjang tahun mereka mengharapkan hanya bulan Ramadan dan tidak mengharapkan bulan-bulan yang lainnya. Seandainya kita tahu kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, pasti mereka mengharap dalam jangka 12 bulan dalam 1 tahun, mereka mengharap bulan Ramadan semua. Dari mulai bulan pertama, kedua sampai bulan ke-12, mereka inginnya bulan Ramadan semua. Andai kata pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, kemuliaan-kemuliaan oleh Allah diperlihatkan sekarang kepada kita, maka kita harus merasa berbahagia, merasa beruntung, merasa bergembira ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, karena di bulan itu Allah menyediakan pahala besar luar biasa. Di bulan Ramadan kita mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah saja, itu dikasih pahala ibadah wajib. Padahal ibadah yang kita kerjakan ibadah sunnah, hukumnya sunnah, tapi oleh Allah akan dikasih pahala ibadah wajib, luar biasa. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Tentu pahala ibadah sunnah dengan pahala ibadah wajib berbeda. Tentu pahala ibadah wajib itu jauh lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Nah, keistimewaan ini akan diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan kepada hamba-hambanya yang mampu meningkatkan prestasi ibadahnya kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan
Sorga merindukan 4 golongan. Di antara 4 golongan tersebut adalah orang-orang yang beriman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, dan melakukan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan, ditingkatkan ibadahnya. Nah, orang yang seperti ini kedatangannya sangat amat ditunggu, sangat amat dinanti-nanti oleh sorga. Maksudnya seluruh penghuni sorga, yaitu para malaikat dan para bidadari yang cantik jelita bermata jeli, mereka merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Artinya sorga, yakni seluruh penghuni sorga, rindu kepada 4 golongan. Jadi yang 4 golongan ini mereka dirindukan kedatangannya di dalam sorga. Bukannya, kan kalau kita kan ingin masuk sorga, tapi ini malah justru sebaliknya, sorga ingin dimasuki 4 golongan ini. Luar biasa ini. Yang 4 golongan tersebut yang sangat amat dirindukan kedatangannya di dalam sorga oleh para penghuni sorga, oleh para malaikat, oleh para bidadari. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka membaca Al-Quran. Terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka yuk kita ramekan di setiap bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, juga dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bagaimanapun caranya untuk bisa menghotamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, minimal 1 kali khotaman. Dan kita harus merasa rugi kalau oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, tapi tidak bisa menghotamkan Al-Quran 1 khotaman sekalipun. Nah, terutama bagi mereka yang membaca Qurannya sudah lancar, fasih. Tapi bagi mereka yang belum bisa baca Quran, atau membaca Qurannya masih diraba-raba, masih terbatah-batah, masih belepotan, ya bisa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Cuma kalau mau dihitung minimal, monggo Pak. Cuma kalau mau dihitung minimal, kita baca tuh surah Al-Ikhlas selama kita hidup di bulan suci Ramadan tiap hari 100 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagi orang Islam yang tidak bisa membaca Quran. Tapi kalau kulo hafal meureun, abong aku Islam tak hafal kulo mah ngerakeun RT. Nah, bagi umat Islam yang belum bisa baca Quran atau baca Qurannya masih diraba-raba,
terbatah-batah, belepotan, banyak salahnya. Daripada nantinya banyak baca Quran banyak salahnya, akhirnya jadi dosa, udah aja baca surah Al-Ikhlas yang kita sudah hafal. Tapi bagi mereka yang sudah lancar baca Qur'annya, yang fasih, alangkah bagusnya dapat menghotamkan bacaan Al-Quran minimal 1 kali hotaman di bulan suci Ramadan. Karena membaca Quran ini walaupun hukumnya sunnah, termasuk ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan, tapi membaca Quran ini ibadah yang paling afdol, yang hukumnya sunnah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau disebut juga Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menerangkan, "Palaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatul tu'da bil lisani mil zikrillahi ta'ala wa rab'il hajati bil ad'iyatil khalisati ilallahi ta'ala." Keterangan ini kalau disimpulkan begini, ada 3 macam ibadah lisan. Maksudnya ibadah lisan itu ibadah yang dilakukan oleh lisan, ibadah yang dilakukan dengan lisan. Ada 3 macam ibadah lisan yang sangat amat afdol, yang sangat amat utama walaupun hukumnya sunnah. Pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa. Nah, itu harus dibiasakan. Kita harus membiasakan untuk selalu baca Quran, untuk selalu berzikir, dan untuk selalu berdoa. Baca Quran, berzikir, berdoa, baca Quran, berzikir, berdoa. Terus itu kita amalkan tiap hari sampai akhir hayat. Membaca Quran, ya, kalau umpama Quran itu kita baca di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, 1 huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, itu oleh Allah akan dibalas 100 kebaikan. Itu untuk setiap 1 huruf. Man qara'al Qur'ana wa huwa fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka adalah pahala baginya untuk setiap 1 huruf Al-Quran yang dibacanya di dalam sholat. Mi'atu hasanatin adalah 100 kebaikan untuknya dari Allah. Itu 1 huruf. Coba kalau 1000 huruf, tinggal dikalikan 1000 huruf kali 100, udah berapa? Nah, itu keutamaan baca Quran. Bahkan kalau kita membiasakan untuk selalu baca Quran ketika hidup dalam dunia, manakala kita mati masuk alam kubur kita akan diterangkan oleh Allah, diluaskan, dilapangkan, bahkan dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Itu salah satu di antara keutamaan membaca Quran. Di samping hati kita akan tenang, rahmat Allah akan turun kepada kita. Sebenarnya orang yang sedang membaca Quran, dia sedang berhubungan dengan Allah, sedang bersua dengan Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man aroda ayataka allama ma'allah fal yaqra'il Quran," kata Nabi. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berkomunikasi langsung dengan Allah, fal yaqra'il Quran, maka hendaklah ia membaca Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Jadi kalau kita baca Quran, samalah artinya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka akan turun rahmat Allah, akan turun ketenangan. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita akan keluar. Kalau ada jin dalam tubuh kita akan keluar. Banyaklah fadilah-fadilah membaca Quran. Apalagi
kalau Al-Quran dibacanya di bulan Ramadan. Itu satu huruf 100 kebaikan di dalam sholat, itu kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dibacanya itu satu huruf di dalam sholat di bulan Ramadan, itu satu huruf dibalas 100 kebaikan dikali 1000. Berapa tuh? Itu untuk satu huruf. Karena 100 juta. Iya, coba luar biasa. Makanya rugi kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi enggak mau baca Quran. Ya, kalau enggak maksain mah susah, enggak bisa. Kalau tiap hari 1 juz, Ramadan 30 hari berarti tamat 1 kali khotaman selama kita hidup di bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman qara al-Qur'ana fi ghairi salatin ala wudu'in kana lahu bi kulli harfin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi masih dalam keadaan punya wudhu, masih dalam keadaan suci dari hadas kecil, dari hadas besar, kana lahu bi kulli harfin, maka adalah pahala baginya untuk setiap satu huruf dari huruf Al-Quran yang dibacanya khamsun wa isruna hasanah, yaitu 25 kebaikan. Tadi kalau dibaca di dalam sholat untuk setiap satu huruf dibalas 100 kebaikan. Tapi kalau dibaca itu Al-Quran di luar sholat, bukan di dalam sholat, namun masih punya wudhu, untuk setiap satu huruf oleh Allah dibalas 25 kebaikan. Waman qara al-Qur'ana, dan barang siapa yang membaca Al-Quran ala ghairi wudu'in kana lahu bi kulli harfin hasanah asru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi dalam keadaan sudah tidak punya wudhu, boleh nggak baca Quran di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudhu? Boleh nggak? Boleh. Buktinya bapak-bapak kalau tahlil baca Fatihah, baca Kulhu, baca Al-Falaq, Anas, ayat Kursi, Al-Baqarah 5 ayat, itu Quran bukan? Padahal bapak-bapak udah kentut kan? Udah kentutnya udah 10 kali. Boleh baca Quran di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudhu. Namun dalam keadaan punya wudhu jauh lebih lebih utama. Yang enggak boleh itu kita enggak punya wudhu menyentuh lembaran Quran, baru enggak boleh. Kalau bacanya boleh. Nah, kalau Al-Quran kita baca di luar sholat dalam keadaan kita sudah tidak punya wudhu, alias kita punya hadas, tetap dapat pahala, cuma pahalanya kecil. Untuk setiap satu huruf yang kita baca Allah balas 10 kebaikan. Berarti baca Quran yang paling afdol di mana tuh? Di mana? Di dalam sholat. Makanya kalau di Mekah itu imam sholat Masjidil Haram, surah Quran yang dibacanya panjang-panjang. Mereka mengejar fadilah itu. 1 rakaat 1 juz coba. Di belakang makmum kakek-kakek udah pingsan, kelamaan berdiri. Iya, betul. Apalagi taraweh itu. Taraweh 1 malam bisa tamat Quran 30 juz itu. Masya Allah. Nah, mereka mengejar fadilah itu. Fadilah, keuntungan, keutamaan baca Quran di dalam sholat setiap satu huruf oleh Allah dibalas 100 kebaikan. Lah kalau kita dipraktekkan nih sholat subuh ya, baca Quran Al-Baqarah rakaat pertama 286 ayat, nggak tahu tuh apa yang akan terjadi itu. Segala ada yang marah, langsung di demo segala. Langsung salam.
Ya disesuaikan dengan keadaan warga masyarakatnya. Karena kalau di Mekah itu memang udah terbiasa, imannya udah kuat-kuat, udah terbiasa. Mereka sehari-hari di masjid. Jadi enak Ustaz. Iya enak. Lagian bacanya enak. Ini kita baca Quran panjang, bacanya nggak enak lagi salah. Aduh, pusing dengarnya juga. Saya jadi terbiasa itu enak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu golongan pertama yang dirindukan kedatangan dalam sorga, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Coba saja buktikan orang yang sedang resah, gelisah, gundah, gulana, galau, pikiran kacau, udah cepet berwudu, hamparkan sajadah, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, kemudian baca Quran sebanyak-banyaknya, terus insya Allah resah gelisahnya hilang, gundah gulananya, galaunya hilang, yang ada ketenangan. Ngantuk. Karena apabila bahkan ngantuk tidur ya, saking tenang sampai tidur kan, udah kalau udah tidur udah tenang banget, nggak inget apa-apa udah. Iya. Punya utang juga nggak inget kalau tidur pak. Nggak ada orang tidur inget utang. Tuh turun rahmat Allah, dosa diampuni, jadi obat. Ada orang kemasukan jin, baca Quran tapi ada ayatnya, jangan sembarang baca ayat, keluar tuh jinnya, jadi obat. Kena santet, Al-Quran ini mujizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan kalau kita gemar membaca Quran di rumah kita, itu nanti Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan, keberkahan ke dalam para penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Kata Nabi, absyiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah oleh kalian membaca Quran di rumah-rumah kalian. Bahkan ada yang menyatakan nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Fa innal baital ladzi la yuqra'u bil Quran yaqilu khairuhu wa yaksuru saruhu wa yadiku ala ahli. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya para penghuninya tidak pernah baca Quran, maka rumah tersebut sedikit kebaikannya, sedikit keberkahannya, banyak keburukannya, dan menjadi kesempitan, kesumpekan bagi para penghuninya. Tapi kalau Al-Quran dibaca terus tiap hari, insya Allah turun rahmat Allah, turun ketenangan, rumah tangganya samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Istri kita marah-marah, udah aja baca Quran, nanti lama-lama capek juga. Jangan dilayani, istri kita marah dilayani, ya udah jadi. Untuk mengusir setan. Jadi, Untuk mengusir setan yang berbentuk betul. Yang berbentuk setan juga. Bahkan kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil haris. Sesungguhnya orang yang dari tenggorokannya, dari kerongkongannya tidak pernah keluar ayat-ayat Al-Quran, maksudnya tidak pernah baca Quran, barang seayat pun, barang satu kalimat pun nggak pernah keluar dari tenggorokannya ayat Quran, oleh karena nggak pernah baca Quran. Kal baitil haris, kata Nabi, maka orang tersebut diibaratkan seperti rumah kosong. Rumah kalau kelamaan dikosongan, kira-kira ada penghuninya enggak? Setan ada. Sama badan kita pun kalau kosong dari bacaan Quran, lama-kelamaan itu pada masuk pengaruh-pengaruh jahat,
pengaruh-pengaruh buruk dari bangsa jin, bangsa setan ke dalam tubuh kita. Kalau kita ngelamun, jadi udah. Jadi were. Nauzubillah min. Ada 4 amalan yang dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman surga. Ada 4 amalan yang harus kita biasakan. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, biasakan baca Quran. Yang ketiga, biasakan bersodakoh walaupun kecil. Yang penting ikhlas. Sodakoh itu kan yang penting ikhlas. Soal besarnya itu sih nomor 1. Kenapa? Daripada sodakoh kecil nggak ikhlas, mendingan besar ikhlas kan? Setuju nggak kira-kira? Ini udah kecil nggak ikhlas lagi. Ya mendingan besar tak ikhlas. Itu ya, kalau ngomong harus begitu. Jangan sodakoh itu yang penting ikhlas, nggak apa-apa, 1000 perak juga. Ya orang jadi pelit terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak tasbih. Kalau bisa setiap hari kita baca tasbih. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Itu dipegang, jangan dilepas tiap hari sampai mati. Nggak usah tasbih yang sulit-sulit. Udah yang kita hafal aja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu aja yang biasa kita baca dalam tahlil. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pagi baca 100, sore baca 100. Kata Allah, wasabbihuhu bukrotau wa asila. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukrotan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang, di waktu sore. Atau boleh juga kita baca tasbih al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini agak panjangan. Baca tuh pagi 100, sore 100. Amalkan tiap hari. Keuntungannya apa? Lihat aja nanti di sorga keuntungannya. Udah nggak usah nanya keuntungan leh. Ini nanya keuntungan tapi nggak diamalkan, buat apa? Percuma. Amalkan, nanti juga terbukti keuntungannya di akhirat. Yuk kita baca bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua tasbih yang kita baca disukai oleh Allah. Tapi tasbih ini, tasbih al-baqiyatus sholihat ini adalah tasbih yang paling disukai oleh Allah. Itu ada hadisnya. Nah, para jamaah. Jadi yang pertama, surga rindu kepada orang yang gemar membaca Quran. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, wahafidil lisan. Surga rindu kepada orang yang menjaga lisan. Seluruh para penghuni surga, baik itu para malaikat maupun para bidadari yang cantik jelita bermata jeli, yang belum pernah tersentuh tubuhnya oleh makhluk apapun, yang tubuhnya sangat harum, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, bahkan keringatnya para bidadari itu harum semerbak, beda dengan keringat kita, bau bawang. Nah, itu mereka merindukan kepada orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga perkataan dari perkataan-perkataan tercela, dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Surga rindu kepada orang yang pandai menjaga ucapannya.
Rasulullah bersabda, "Uhjun lisanaka illa min khairin fa inna bi dzalika taglibus syaiton." Tahanlah lisanmu, tahanlah ucapanmu, tahanlah omonganmu kecuali untuk mengatakan yang baik. Apabila untuk mengatakan yang buruk, yang tercela, yang kotor, tahan, jangan diucapkan. Kecuali untuk mengatakan yang baik, kecuali untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mengandung nilai-nilai ibadah, silahkan katakan. Tapi kalau sekiranya ucapanmu kotor, ucapanmu menimbulkan kebencian, ucapanmu menimbulkan kemadorotan, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, lebih baik tahan, kata Nabi. Karena dengan cara seperti itu engkau bisa mengalahkan syaitan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti ketika kita sedang puasa Ramadan, tahan lisan kita, ucapan kita. Satu, dari berkata bohong. Dua, dari bergibah, menggunjing, menjelek-jelekan orang lain, baik di depannya atau di belakang orangnya. Yang ketiga, tahan ucapan kita dari namimah, dari mengadu domba, dari mengumpat, dari memfitnah. Empat, tahan lidah kita dari melakukan ucapan sumpah palsu. Karena kata Nabi, "Khamsatu asja'a tuhbitu saum ay tubtilu sawabahu, al-kidbu wal gibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan najru bisahwatin," kata Nabi. Ada 5 perkara, apabila kau melakukan salah satu dari yang 5 perkara ini, maka pahala puasamu hilang. Kamu tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun. Yang kamu dapatkan hanya haus dan lapar, walaupun puasamu sah. 5 perkara tersebut: pertama, berkata dusta, berkata bohong. Yang kedua, bergibah, menggunjing orang lain. Yang ketiga, namimah, mengumpat, mengadu domba, memfitnah. Yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-najru bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Ini 5 perkara dapat menghilangkan pahala puasa. Maka yuk, nanti di bulan Ramadan kalau kita puasa, jaga pandangan mata kita, jaga ucapan kita, dan seterusnya. Pokoknya inti jaga seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang. Nah, itu golongan yang kedua, orang yang pandai menjaga lisan atau ucapan. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang hidupnya selalu dalam kemelaratan, dalam penderitaan, orang-orang fakir miskin, orang-orang dermawan yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, itu dirindukan surga. Nanti Ramadan kalau kita mau memberi makan, jangan siang hari. Nanti memberi makannya kira-kira 10 menit menjelang maghrib, buat orang buka puas. Jangan jam 12 siang dikasih makanan, takutnya dimakan sama dia, nanti batal puasanya. Kita kebagian dosanya. Nah, ngasih makanannya, minumannya 10 menit menjelang maghrib, atau 20 menit atau 30 menit menjelang maghrib, buat dia buka puasa. Barang siapa, kata Nabi, yang memberi makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa di waktu maghrib, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa orang tersebut. Maksudnya begini, si A memberi makanan minuman kepada 100 orang yang berpuasa untuk mereka berbuka puasa di waktu maghrib. Nah, kita dapat pahala tambahan, pahala puasa 100 orang tersebut, tapi tidak mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun. Nah, itulah makanya suka ada buka bersama di musola masjid, apalagi di masjid-masjid kota. Itu ada yang namanya takjilan itu. Coba di Masjid Kuba Emas, Masjid Haram, apalagi di masjid mana tuh yang di Jawa itu, coba. Oh, itu banyak makanya itu, gak usah beli. Pokoknya mau Ramadan berkah lah. Makanan yang nggak ada jadi ada. Kolak jadi ada, kolang kaling, bonteng suri, ya timun suri. Kalau Ramadan pada muncul itu
Berkah. Dan duitnya ada baik lagi untuk belinya. Berkah. Berkah. Bulan penuh barokah. Itu golongan yang yang dirindukan surga, yaitu mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau kita punya tetangga dan kita tahu tetangga ini melarat, fakir, istilahnya kalau pagi makan sorenya enggak, kalau sore makan enggak, atau istilahnya kasarnya dia akan kelaparan kalau enggak dikasih makan. Kemudian kita tahu dan kita membiarkan, dosa kita. Dosa kita. Berarti kita enggak punya kepedulian terhadap saudara kita sesama muslim. Nanti di hari kiamat khawatir nanti tidak termasuk ke dalam golongan umat Islam kalau kita membiarkan, tidak punya kepedulian terhadap saudara kita sesama muslim. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita. Pokoknya di bulan Ramadan kita banyak berbagi rezeki lah. Ya, punya rezeki lebih ya kasih orang untuk buka puasa. Tapi ngasihnya sore 10 menit menjelang maghrib, jangan masih siang, takutnya dimakan siang-siang. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini udah lewat ya, nggak apa-apa deh. Anggap ini aja, ini bulan Ramadan ini, burit. Yang keempat yang dirindukan surga, washoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Puasanya, tarawihnya dan ibadah lainnya yang lainnya dilakukannya, dikerjakannya semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah, mengharap ridho Allah. Enggak ada harapan yang lainnya kecuali satu, mendapat ridho Allah. Nah, orang yang seperti ini dirindukan kedatangannya di dalam sorga. Seluruh para malaikat, seluruh para bidadari yang ada di sorga merindukan kedatangan mereka. Kalau nggak percaya, tanya saja ke sana, ke bidadari sorga. Cari sorganya ke sono. Nggak ketemu, nyasar ke neraka, mampus lo. Nggak percaya baik tuh. Para jamaah, demikianlah 4 golongan yang dirindukan sorga. Masih ingat yang pertama? Talil Quran, orang yang gemar, yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang tercela, yang kotor, yang tidak sesuai dengan agama. Kemudian yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, yaitu orang dermawan. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang dermawan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dicintai oleh para penghuni surga, dan jauh dari neraka. Orang dermawan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, washoimina fi syahri Ramadan, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah 4 golongan yang kedatangannya sangat amat ditunggu-tunggu, sangat amat dinanti-nanti, sangat dirindukan oleh sorga, oleh para penghuni sorga. Mudah kita termasuk dari salah satu 4 golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka
la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi' asani wa daraji Aqbadayyadi radal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Yuk doanya kita bareng-bareng doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana junubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana junubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.